Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi ayah bunda. Mudah-mudahan seperti biasa hari ini kita senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari virus yang sedang berpandemi ini. Baik, hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Karena kita akan mengejar, mudah-mudahan di minggu ini kita akan menyelesaikan tema 5 subtema yang kedua. Sebelum belajar, seperti biasa kita membacakan doa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka buku paketnya, buku paket 3E. Kita buka halaman 54. Di sini ada pembelajaran 3. Nah, ini akan kita bahas sedikit. Di sini ada sebuah cerita atau percakapan ya yang dilakukan oleh ibu guru dan muridnya. Di situ ada beberapa kata, nanti silakan dibaca di rumah. Ada beberapa kata yang ditulis dengan tulisan miring. Nah, ini sudah Pak Ustadz tandai catatan, sudah ditandai tulisan-tulisan yang ditulis miring dalam percakapan tersebut ya. Di sini pertama ada sakit flu ya. Kemudian yang kedua ada daya tahan tubuh, juga ada virus, dan yang terakhir ada vitamin C. Ini berkaitan dengan kita mencari tahu kata-kata yang tercetak miring pada percakapan di atas dan artinya akan kita cari. Pak Ustadz sudah mencari yang digaris miring dan digaris bawahi dalam percakapan tersebut ya. Yang pertama ada kata sakit flu. Nah, di sini dijelaskan sakit flu atau flu adalah penyakit menular pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, jadi arti flu itu adalah sebuah virus yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, penyakitnya biasanya pada pernapasan. Kemudian kata yang kedua adalah daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh juga sudah dicari. Artinya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Nah, biasanya daya tahan tubuh itu berkaitan dengan penyakit ya. Berarti bertahan terhadap pengaruh penyakit ya. Kemudian yang ketiga ada kata virus. Nah, virus di sini sudah dicari juga. Virus artinya mikroorganisme yang tidak dapat dilihat langsung dan biasanya menggunakan mikroskop elektron, atau singkatnya virus itu adalah penyebab penular penyakit. Nah, bentuknya sangat kecil sekali karena tidak terlihat. Kemudian terakhir ada vitamin C. Nah, vitamin C yang kita garis bawahinya adalah vitamin. Vitamin itu adalah zat yang sangat penting bagi tubuh manusia ataupun hewan untuk perkembangan. Nah, C itu adalah jenis vitaminnya ya. Itu sebagai pembelajaran saja. Kita cari tahu kata-kata yang ditulis miring itu biasanya memiliki makna yang penting ya. Nah, karena penting biasanya ditulis miring atau ditebalkan atau juga di garis bawahi. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada sebuah artikel ya. Artikel tentang judulnya waspada perubahan cuaca terhadap kesehatan. Nah, kita baca baik. Akhir-akhir ini perubahan cuaca terjadi begitu drastis. Suhu udara ketika siang hari terasa sangat panas. Sebaliknya, ketika malam hari suhu udara terasa dingin. Bagaimana sebenarnya tubuh menanggapi cuaca panas dan cuaca dingin di sekitar kita? Nah, cuaca panas. Ketika cuaca panas, suhu tubuh akan meningkat. Tubuh akan bekerja keras agar keadaan tubuh tetap seimbang. Ketika tubuh terlalu panas, maka jantung menjadi lemah. Nah, tubuh kita memiliki kemampuan untuk mendinginkan dirinya, misalnya dengan berkeringat. Namun, kita harus membantu tubuh dengan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, bisa memakai pakaian longgar, minum air yang cukup,
untuk mengganti cairan yang keluar. Kemudian hindari panas matahari saat siang hingga pukul 3 sore. Nah, untuk cuaca dingin, pergantian cuaca dari panas ke dingin membuat tubuh harus beradaptasi dengan suhu di sekitar yang berbeda dari sebelumnya. Nah, adaptasi yang dilakukan tubuh yaitu dengan menghangatkan diri. Namun, untuk menghangatkan diri dibutuhkan banyak kalori. Kalori itu panas ya. Tubuh yang tidak siap atau melemah daya tahannya. Tubuh yang daya tahannya melemah akan mudah diserang virus penyakit. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan tindakan berikut. Yang pertama, memakan vitamin yang dibutuhkan tubuh, kemudian menjaga kebersihan juga, kemudian memakai pakaian yang tebal dan hangat. Nah, ini merupakan sebuah artikel ya. Artikel tersebut diambil dari sini, Pusat Krisis Kemenkes ya. Nah, yang dijadikan tugas adalah halaman 56, ayo mencari tahu. Seperti yang disampaikan di awal, kita akan mencatat kata-kata atau istilah khusus ya yang dianggap penting. Kalau di depan biasanya ditulis miring. Nah, di sini kita cari tahu kata-kata yang dianggap penting atau istilahnya khusus ya. Di sini ada vitamin, contohnya ya, vitamin. Nah, vitamin sudah ditulis tadi, merupakan zat yang sangat penting untuk perkembangan manusia ataupun hewan. Nah, nanti silakan ditulis dan dilanjutkan. Nomor satunya sudah, 2, 3, 4, 5 berarti. Lanjut ke halaman berikutnya, kita beralih ke matematika. Nah, pada matematika kita akan membandingkan sebuah bilangan pecahan ya. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin, untuk membandingkan itu diperlukan 2 buah bilangan, karena kalau 1 buah itu tidak dapat dibandingkan. Dalam pembandingan itu telah diketahui ada tanda-tandanya ya. Yang pertama, ada tanda lebih besar ya, kemudian ada tanda lebih kecil dan juga sama dengan ya. Sama dengan. Nah, berarti di sini ada sebuah contoh ya. Angka pecahan 1/2 dengan 3/2. Nah, kira-kira jika dibandingkan kedua bilangan tersebut, lebih besar atau lebih kecil? Nah, tanda yang tepat di sini. Kita perhatikan penyebut pada kedua bilangan tersebut ya. Kedua bilangan memiliki penyebut yang sama besar. Selanjutnya, bandingkan pembilang pada kedua bilangan tersebut karena 1 lebih kecil daripada 3. Nah, ini dinamakan dengan penyebut ya. Yang ini adalah pembilang. Karena 1 lebih kecil daripada 3, maka sesuai dengan yang ditulis tadi, lebih kecil, berarti lambang yang dipakai adalah lambang ini. Dibacanya 1/2 lebih kecil dari 3/2. Nah, begitu juga dengan yang bawah, yang A, B, C, D, penyelesaiannya adalah seperti ini. 3-nya sama penyebutnya, yang beda pembilangnya saja. Karena pembilangnya 2 lebih besar daripada 1, maka lambang yang dipakai adalah ini. Karena 5 dengan 6 lebih besar 6 dan 5 lebih kecil, maka lambang yang tepat adalah, nah, lambang pembanding yang tepat lebih kecil. Dibacanya sama, berarti 5/8 lebih kecil dari 6/8. Begitu juga yang ini sama, C 13/12, 5/12. 13 lebih besar dari 5.
kasih lambang 4/15, 2/15. 4 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 4. Maka lambang yang tepat adalah 4/15 lebih besar dari 2/15. Nah, yang jadi tugas adalah pada halaman 58. Bagian yang atas, ayo berlatih 5/6, 4/6. Satu contoh dari Pak Ustadz. Penyebutnya sama-sama 6, pembilangnya 5 dan 4. 5 dan 4 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti yang jadi patokan adalah yang depan ya, yang jadi patokan yang depan. Berarti kata yang tepat adalah 5/6 lebih besar dari 4/6. Silakan untuk nomor 4 sampai nomor 9 dikerjakan masing-masing. Kita beralih ke pembelajaran keempat. Nah, ini mohon maaf tidak bisa dipraktekkan secara langsung olahraga berlatih keseimbangan ini ya. Tapi di sini ada sebuah sebuah latihan ya untuk mencari kata yang berkaitan dengan olahraga ya. Di sini contohnya adalah senam. Nah, silakan kita cari nanti di rumah masing-masing. Pak Ustadz contohkan, ini ada senam. Pak Ustadz contohkan satu lagi, di sini ada melompat. Nah, ini adalah kata yang berkaitan dengan olahraga. Kerjakan di rumah. Kemudian yang terakhir, tentu di sini sekarang memang musim penyakit ya. Terakhir ini adalah pekerjaan ayo menulis. Tadi sudah disampaikan, sekarang lagi musim penyakit. Di sini perintahnya adalah menceritakan tentang penyakit yang kita alami. Pernahkah kamu mengalami salah satu penyakit akibat perubahan cuaca? Nah, seperti yang disebutkan di atas. Jika pernah, penyakit apakah itu? Apa yang kamu rasakan saat sakit? Kemudian buatlah sebuah tulisan yang menceritakan penyakit yang kamu alami tersebut. Penyakitnya yang berkaitan dengan cuaca. Karena cuaca kita saat ini tidak stabil, kadang ada panas, hujan, maka itu akan menjadi sebuah penyebab penyakit. Tentu kita semua adalah sebagai manusia biasa pernah mengalami sakit akibat cuaca juga ya. Silakan untuk dikerjakan masing-masing. Demikian yang dapat Pak Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.